Ya, semoga ini ya tidak mengurangi kualitas karena kita online sekarang. Jadi kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Jadi kalau minggu kemarin kalian sudah belajar tentang uji serologi 1, maka ini lanjutannya. Kalau boleh tahu uji serologi 1 kemarin Dr. Maya ya yang memberikan? Iya, Dok. Ya, apa saja uji serologisnya? Yang sudah dipelajari apa saja? Apa? Oke, HAHI sudah. Nah, uji serologis itu pada prinsipnya adalah mereaksikan antara antibodi dengan antigen yang sesuai. Jadi, kita ingin tahu apa sih yang terjadi apabila ada suatu antibodi atau di dalam serum itu terdapat antibodi dengan antigen yang sesuai. Jadi fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit. Jadi misalnya kalau di peternakan ayam gitu ya, tahu-tahu banyak ayam yang mati. Nah ini kenapa? Kena virus apa kira-kira? Itu kita bisa lakukan diagnosa penunjang dengan cara uji serologis. Jadi, kalau memang ayam tadi masih hidup, kita bisa ngambil darahnya. Kalian sudah praktek bagaimana cara ambil darah ayam. Setelah itu kita pisahkan serumnya. Dipisahkan serumnya untuk mendapatkan antibodi yang spesifik. Nah, antibodi atau serum yang didapat dari ayam tadi merupakan antibodi yang akan diperiksa, sehingga kita memerlukan antigen yang spesifik. Gitu ya. Kalau kita ingin menguji apakah ayam tersebut terkena penyakit ND, maka kita memerlukan antigen ND. Tetapi kalau kita pengen tahu apakah itu kena Volpox, AI, atau mungkin penyakit lainnya, kita harus siapkan antigen yang spesifik ini tadi, yang nantinya akan direaksikan dengan serum yang didapatkan dari ayamnya. Sehingga kita nanti akan mengetahui ternyata ayam yang mati tadi itu satu kandang, satu flock itu terkena penyakit apa. Seperti itu. Jadi uji serologis ini yang pertama bisa digunakan untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit infeksi. Yang kedua, kita monitoring titer antibodi. Jadi kalau di ayam, suatu peternakan ayam itu dilakukan vaksinasi rutin, lalu setelah itu 2 minggu kemudian setelah vaksinasi itu kita bisa cek gitu ya, bisa sampling dari beberapa ekor ayam, nggak usah semua, disampling aja, terus dilihat titer antibodinya. Titer antibodi ini sudah sesuai dosis yang kita inginkan atau belum. Jadi titer vaksinasinya sudah mencapai apa tidak. Kalau sudah mencapai berarti vaksinasinya berhasil gitu ya. Yang ketiga, mengetahui keberhasilan vaksinasi. Tetapi kalau ternyata titer antibodinya rendah, itu berarti vaksinasinya ini belum berhasil karena belum mencapai titer antibodi yang diinginkan. Seperti itu. Sama seperti pada saat pandemi. Pada saat pandemi, dulu kita mempunyai vaksinasi dengan berbagai produk gitu ya. Yang pertama itu apa ya? Vaksin COVID pertama itu apa deh ya? Yang enggak panas itu ya, yang enggak ada apa deh? Moderna, kalau nggak salah, Dok. Moderna ya. Nah, itu ternyata vaksin yang pertama ini setelah dicek antibodinya, itu antibodinya sangat rendah. Gitu. Makanya dia tidak menimbulkan efek apapun dibandingkan dengan 2 merek lainnya. Itu titer antibodinya ternyata lebih tinggi 2 merek lainnya yang menimbulkan gejala gitu ya, meskipun ringan. Nah ini jadi
itu juga bisa digunakan uji serologis untuk mengetahui keberhasilan vaksinasi. Lalu pemetaan baseline titer ini juga sama, dan mengukur antibodi maternal. Pada setiap hewan atau pada setiap makhluk gitu ya yang dilahirkan, dia pasti membawa antibodi maternal. Antibodi yang diturunkan dari induk ke anaknya. Nah, antibodi maternal ini sejauh apa? Tingginya seberapa? Lalu bertahan sampai berapa hari? Itu bisa kita uji dengan cara uji serologis gitu. Jadi kalau misalnya antibodi maternal tadi masih ada, maka pemberian vaksinasi akan sia-sia gitu. Jadi makanya kan ada vaksinasi itu kan ada jadwalnya. Tidak begitu lahir langsung vaksinasi itu tidak. Ada jadwalnya. Jadi 8 minggu, 12 minggu dan lain sebagainya. Itu kenapa? Itu untuk menunggu antibodi maternal yang dibawa dari induk ini habis gitu. Jadi tunggu habis dulu baru diberikan vaksinasi. Kalau langsung diberikan vaksinasi, maka vaksin yang diberikan tadi akan ditangkal oleh antibodi maternal sehingga percuma diberikan vaksinasi. Gitu. Jadi untuk melihat sebesar apa dan juga selama apa antibodi maternal ini ada pada anak, maka bisa dilakukan uji serologis. Ini, jadi fungsinya bisa berbagai macam, tergantung tujuannya untuk apa. Dan di uji serologis ini, apabila kita ingin mengetahui antibodinya, maka serum ini mutlak dibutuhkan untuk uji serologis. Jadi kecuali kalau kita pengen uji virologisnya. Jadi kalau uji itu kan ada dua. Kita pengen tahu virusnya atau pengen tahu antibodinya. Kalau kita pengen tahu antibodinya, maka serum ini mutlak digunakan, dibutuhkan. Tapi kalau uji virusnya, pengen mengetahui keberadaan virusnya, maka kita harus mempunyai antibodi yang spesifik gitu. Nah, ini untuk mereview saja, kalian harus paham bedanya antara serum dan plasma. Kenapa? Karena banyak sekali mahasiswa tingkat akhir yang penelitian itu bingung ngambil serum dan ngambil plasma itu bedanya apa. Dan apa yang dibawa itu berbeda, alatnya berbeda. Kenapa? Karena kalau kita ingin mendapatkan serum, maka kita membawa botol yang plain. Jadi botol yang plain itu tutupnya merah, itu tidak mengandung antikoagulan. Nanti akan didapatkan serum. Tetapi kalau kita membawa botol yang tutupnya ungu, itu ada antikoagulannya, ada EDTA-nya. Nah, kalau kita ingin mengambil plasma, maka kita bawa tabung yang mempunyai kandungan antikoagulan. Nanti akan didapatkan plasma. Jadi berbeda. Cara pengambilannya berbeda, alatnya yang dipakai juga berbeda. Gitu. Nah, ini karena banyak yang keliru gitu ya. Dia mau ngambil serum, ternyata ada antikoagulannya. Pada saat disentrifus, ya sama-sama keluar cairan benih itu. Tetapi kandungannya berbeda. Apakah di plasma tidak ada antibodinya? Ada, tetapi jumlahnya tidak sebanyak yang ada di serum. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan antibodi, maka kita harus mengambil serumnya. Gitu. Jadi serum maupun plasma yang akan diambil itu dimasukkan ke dalam Venocheck, gitu ya. Venocheck nanti tinggal yang serum yang tanpa antikoagulan, yang plasma yang menggunakan koagulan. Ini, nah, jadi pada saat darah ini diambil, lalu dimiringkan. Ini kita bilang serum ya. Lalu tabungnya dimiringkan,
Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya luas penampangnya ini lebih besar, lebih luas gitu ya. Kalau tabungnya tegak ini mungkin luasnya hanya segini. Tetapi kalau dimiringkan itu luas penampangnya lebih besar. Nah, diharapkan kalau luas penampangnya lebih besar, maka serum yang keluar ini lebih banyak. Setelah itu, setelah dimiringkan, setelah darahnya beku, kita bisa lakukan sentrifugasi supaya serumnya naik ke atas. Setelah disentrifus, baru serumnya diambil menggunakan mikropipet dan ditaruh tube yang kecil. Saya rasa ini kalian sudah pernah melakukan, jadi sudah ada gambarannya. Ini untuk uji serologis yang kemarin dipelajari, CFT. CFT sudah ya tadi ya. Lalu ada AGPT, ada HA, dan juga HI. HA ini juga sudah dipraktikumkan. Dan juga HI. Kalau HI itu hambatan aglutinasi. Kalau HA aglutinasinya, kalau HI dia mampu menghambat aglutinasi atau tidak. Lalu berikutnya ada FAT, fluorescent antibody teknik, yang nantinya dia akan berpendar. Akan kita bahas kemudian. Ada ELISA, enzim link immunosorbent assay, ada immunoblotting, dan juga ada netralisasi virus, VN-test. Oke, ini yang pertama ada imunofluorescen. Jadi imunofluorescen itu pada prinsipnya sama. Jadi mereaksikan antara antibodi dengan antigen. Jika memang dia spesifik, maksudnya sama apa homogen gitu ya. Jadi misalnya antibodi ND ketemu antigen ND, maka dia akan berikatan karena prinsipnya antibodi dan antigen itu seperti gembok dan kunci. Kalau dia berikatan, kemudian ditambahkan zat yang berlabel fluoresen, itu dia akan berpendar. Begitu. Jadi kalau antigen antibodi tadi berikatan, homogen lalu berikatan, lalu ada warna berpendar apabila positif. Tetapi kalau negatif maka tidak ada ikatan tersebut dan tidak akan menghasilkan warna. Gitu. Jadi satu warna fluorokrom ini dapat digabungkan khususnya pada molekul antibodi tanpa merusak sifat khususnya. Jadi antigen yang terdapat pada jaringan atau sel ini bisa ditambahkan antibodi yang berfluoresensi yang nantinya akan memancarkan warna fluoresen. Jadi antibodinya tadi itu sudah ditempelin gitu ya, sudah ditempelin zat warna fluoresen. Nah, zat warnanya ini apa? Zat warnanya bisa ini isothiocyanate. Jika diberi FITC ini akan berwarna hijau apel gitu ya, apel malang itu hijau berpendar. Atau kalau antibodinya dilabel dengan warna rodamin B, ini dia akan berwarna jingga. Jadi warnanya yang keluar akan jingga. Jadi tergantung labelnya ini apa. Itu ya, bisa hijau, bisa warna jingga. Jingga itu apa ya? Orange ya, bisa warna orange. Reaksinya ini bisa dibaca dengan menggunakan mikroskop fluoresen. Nih. Jadi prinsipnya itu kita menggunakan objek gelas. Jadi objek gelas lalu pada dasarnya ini ditempeli antigen yang bisa dari sampel atau mungkin antigen yang standar, lalu direaksikan dengan antibodi. Jadi ada antigen, ada antibodi, lalu ada antibodi konjugat yang berlabel zat warna fluoresen. Yang ini pakai FITC. Lalu setelah itu dibaca menggunakan mikroskop gitu. Jadi ini ada objek gelas yang pertama,
lalu ada antigennya, lalu ada antibodinya, lalu direaksikan juga dengan antibodi yang berlabel dengan zat warna fluoresen. Nanti kalau ini semua menempel karena homogen gitu ya, berikatan karena dia memang sama, akan berpendar warnanya. Kalau FITC tadi akan berpendar warna apa, Dek? Zat warnanya hijau apa jingga? Jawa atau dok? Hijau ya. Kalau yang rodamin B yang jingga. Nah ini, dia akan berpendar warna hijau. Hijau apel gitu ya kalau direferensi. FAT ini ada dua, ada FAT yang direct, yang langsung. Jadi antibodi yang telah dilabel zat warna fluorokrom direaksikan dengan antigen. Jadi langsung antibodi ada labelnya fluorokrom, lalu direaksikan dengan antigen. Langsung bisa dilihat pada mikroskop fluorescence. Itu yang direct, yang secara langsung. Lalu ada juga yang indirect, yang secara tidak langsung. Kalau yang tidak langsung ini antibodi yang tidak dilabel direaksikan dengan antigen. Jadi antigen dulu di bawah, lalu ada antibodi di atasnya, tapi tidak berlabel. Nah, setelah itu ikatan antigen antibodi ini dideteksi dengan menambah antibodi atau anti imunoglobulin yang ada labelnya dengan zat warna fluorokrom. Jadi yang pertama antibodi, lalu antigen dulu ya. Jadi kita dari bawah dulu, kan ada objek gelas, lalu ada antigen, lalu ada antibodi, lalu ada antibodi. Jadi antinya antibodi. Antinya ini yang dilabel. Kalau yang direct tadi antibodinya yang dilabel, tetapi kalau FAT yang indirect ini antibodinya atau anti imunoglobulinnya yang dilabel. Jika dia positif, maka ada warna fluoresen di bawah mikroskop fluorescence. Jadi warnanya seperti ini, berpendar seperti ini. Warna ini tidak akan muncul apabila antigen dan antibodi tidak homogen. Jadi kalau nggak sama, nggak mengadakan ikatan antara antibodi dan antigen, maka tidak akan muncul warna berpendar. Gitu. Jadi kalau ini berpendar seperti ini, berarti bisa dibilang itu positif. Jadi misalnya kalau tadi ya, di suatu peternakan, ada wabah, kita uji, lalu ternyata kok berpendar, maka dia positif. Positif terhadap virus tersebut, gitu ya, virus yang kita uji tersebut. Ini kegunaannya, dia mengetahui adanya antigen pada sayatan jaringan atau biakan sel. Jadi misalnya virus tadi ada pada jaringan, itu bisa kita pakai fluoresensi ini, imunofluorescence. Lalu untuk mengetahui tempat replikasi virus. Jadi replikasinya itu di dalam atau di dalam sitoplasma atau di inti sel, itu bisa. Jadi misalnya ada suatu sel gitu ya, suatu sel pada kultur sel, lalu kita pengen tahu replikasi virus ini itu ada di sitoplasma atau di inti sel. Nah, caranya bagaimana dengan FAT ini, fluorescent antibody test ini? Apabila yang berpendar ini pada sitoplasmanya, maka virus tersebut mengadakan replikasi di sitoplasma. Tetapi kebalikannya, apabila yang berpendar itu di inti sel, maka replikasi virus berada di inti sel. Gitu. Jadi kita pengen tahu replikasi virus di dalam sel itu terletak di mananya, di sitoplasma atau di inti sel ya. Lalu yang ketiga, mengetahui adanya antibodi yang spesifik dalam serum penderita. Yaitu tadi, kebutuhannya adalah untuk diagnosa penunjangnya. Ini kegunaan
imunofluoresensi. Untuk yang kedua, ini ada ELISA. Nah, ini cantik namanya ya. Dulu saya punya teman namanya ELISA juga. Jadi ingat kalau ada pelajaran ELISA. Ini kepanjangannya enzim link immunosorbent assay, disingkat jadi ELISA. Dan besar semua kalau menulis. Nah, ELISA ini merupakan uji serologis yang sangat sensitif. Sebagai detektor digunakan enzim untuk melabel antibodi atau antigen. Jadi kalau FAT tadi, fluorescent antibody test, itu dia dilabel fluorescent, dilabel satu warna. Tetapi kalau ELISA ini dia berlabel enzim, jadi ada enzimnya. Reaksi dapat dibaca dengan menambah substrat dan untuk melihatnya diperlukan spektrofotometer atau ELISA reader. Kita sudah punya ELISA reader, cuman memang jarang digunakan karena sejauh ini belum ada. Dulu ada angkatan pertama yang memakai untuk tugas akhirnya, tetapi setelah itu belum ada yang memakai. Jadi kalau kalian misalnya tertarik dengan bukan hanya virus ya, bisa bakteri atau mungkin parasit dan penyakit lainnya, lalu metodenya menggunakan ELISA, boleh dipakai alatnya. Jadi biar nggak jadi pajangan aja gitu ya, biar nggak jadi alat praktikum saja, tetapi kalian juga bisa manfaatkan untuk penelitian ELISA reader ini. Nah, untuk enzim yang sering dipakai, ini bisa pilihannya bisa berbagai macam. Ada HRP, horseradish peroxidase, ada AP, alkalin fosfat, ada beta galaktosidase, ada glukosa oksidase. Tapi yang paling sering lagi ini dua pertama ini, HRP dan AP ini. Itu biasanya sering dipakai untuk pengujian ELISA. Nah, berdasarkan komponen yang dilabel, ini ada 3 jenis ELISA. Yang pertama adalah ELISA yang direct. Jadi berdasarkan pelabelannya ya, pelabelan enzimnya. Kalau tadi itu pelabelan terhadap satu warnanya, ini pelabelan terhadap enzimnya. Nah, kalau direct ini pada prinsipnya sama seperti tadi. Jadi langsung antigen yang berada di dasar, lalu reaksikan dengan antibodi. Antibodi yang dilabel dengan enzim. Jadi lingkaran ini adalah enzimnya. Yang Y terbalik ini adalah antibodinya. Segitiga ini adalah gambaran antigennya. Itu. Jadi ingat ya, antigen dan antibodi ini tidak akan berikatan apabila tidak homolog. Kalau antibodinya bisa menangkap sesuatu dengan bentuk segitiga, maka antigennya harus berujung segitiga. Kalau misalnya ini antigennya ternyata lingkaran, maka antibodinya ini tidak akan menempel pada antigennya. Untuk jenis ELISA yang direct, antibodinya ini langsung dilabel dengan enzim. Jadi nanti akan langsung terbaca oleh spektrofotometer. Yang kedua, ini ada sandwich ELISA. Jadi double antibody sandwich ELISA. Sama seperti sandwich itu kan ada dasarnya roti, lalu ada dagingnya, lalu ada roti lagi. Ini juga sama. Yang di bawah itu adalah antibodinya. Antibodi penangkapnya. Lalu yang di tengah-tengah adalah antigennya. Yang di luar, yang di ujung, ini adalah antibodi indikator yang sudah berlabel dengan enzim. Gitu. Jadi antibodi pertama, ini yang garis yang diarsir ini seperti sisir yang bawah sendiri, ini adalah dasarnya. Jadi kalau ELISA itu pakai ini deh, pakai microplate. Jadi plate segitiga
segi 4 gitu ya, lalu ada lubang-lubang kecil gitu. Lubang-lubangnya itu biasanya kita sebut well. Well itu sumur ya, sumuran gitu. Ke kanannya itu ada 1 sampai 12 lubang, ke bawahnya ada A sampai H. Jadi 96 ya, 12 dikali 8. Ada 96 lubang. Jadi ELISA ini sangat praktis apabila sampel yang kita uji ini banyak. Jadi sekali running langsung keluar gitu. Kalau ujinya hanya sedikit, hanya 2, hanya 3, itu mungkin biayanya tinggi gitu ya. Karena runningnya ya sekali running itu satu well itu ikut gitu. Kalau hanya 2 aja kan sayang ya. Kalau sampelnya banyak itu sangat efektif untuk digunakan uji ELISA gitu. Jadi untuk double antibody sandwich ELISA ini adalah yang pertama antibody yang ditempelkan di dasar dulu, lalu ada antigen yang diperiksa, lalu ada antibody indikator yang sudah berlabel enzim. Itu. Jadi antibody bawahnya itu kayak roti yang bawah, sandwich yang bawah, antigennya ini seperti dagingnya, lalu yang atas antibody indikator yang berlabel enzim ini seperti roti yang atasnya. Itu. Jadi seperti sandwich. Tengah-tengahnya itu antigen. Aktivitas enzim yang terikat ini berbanding lurus dengan kadar antigen dalam sampel. Dan ini dapat digunakan untuk mendeteksi antigen dengan molekul yang besar. Jadi sehingga bisa mengikat 2 jenis antibodi. Itu. Jadi antigennya berada di tengah-tengah. Lalu ada juga ini pelabelan pada antigennya. Jadi yang pertama tadi ada pelabelan pada antibodi secara direct, ada pelabelan pada antibodi tapi secara indirect. Jadi antigennya di tengah-tengah dari antibodi. Kalau yang ini yang dilabel adalah antigennya. Gitu. Jadi kalau yang dilabel antigennya, maka sampel yang kita uji ini berupa antibodinya. Aktivitas enzim yang terikat ini berbanding terbalik dengan kadar dalam sampel. Ya, jadi ada antibodi penangkap, ada antigen yang berlabel enzim, dan ada antigen sampelnya. Lalu ada pelabelan terhadap antigen atau anti-imunoglobulin. Ini secara indirect ELISA dan aktivitas enzim berbanding lurus dengan kadar antibodi dalam sampel. Jadi kalau yang pelabelannya pada anti-imunoglobulin, maka yang bagian bawah ini ada antigen, lalu akan diikat oleh antibodi yang primer, lalu atasnya lagi diikat oleh antibodi antispesies yang berlabel oleh enzim. Jadi antibodinya 2. Antibodinya 2 ya. Yang di atas yang ada enzimnya. Antigennya di bawah. Beda dengan sandwich tadi. Kalau sandwich itu antigennya yang di tengah-tengah. Ini adalah tahapan pada uji ELISA. Jadi ELISA itu punya beberapa tahapan. Insya Allah semester depan kalau nggak salah ya, kalian akan mempraktekkan bagaimana uji ELISA itu. Nah, yang pertama ini ada yang namanya coating. Bisa coating antigen atau coating antibody pada fase padat mikroplet. Jadi di mikroplet tadi itu kan dasarnya bisa antigen, bisa antibody. Yang pertama nempel di dasar mikropletnya. Nah, itu yang pertama harus di coating dulu. Jadi mikropletnya itu harus dilapisi antigen atau antibody dulu. Itu ada
waktunya. Tergantung kalau di suhu suhu kulkas itu bisa semalaman, atau di suhu ruangan itu juga bisa dalam waktu tertentu. Jadi coatingnya membutuhkan waktu. Nah, setelah di coating maka dilakukan, ini washing dulu ya. Jadi setiap akhir tahap itu diikuti dengan pencucian atau washing. Jadi habis coating, washing dulu, lalu yang kedua blocking, habis blocking di washing lagi, lalu ketiga penambahan sampel, lalu washing, lalu setelah itu penambahan konjugat, lalu dicuci, lalu penambahan substrat, dicuci lagi, dan terakhir pembacaan hasil dengan ELISA Reader. Nih, jadi untuk sementara ini dihafalkan dulu tahapannya, karena nanti juga akan dipakai untuk semester depan. Contoh hasil pembacaan ELISA. Nah, ini yang saya bilang microplate tadi. Microplate ini ke kanannya, atasnya ini ada angkanya. Jadi 1 sampai 12. Yang ke bawah itu huruf. Jadi A sampai H. Totalnya adalah 96. Ya, coba ya saya dihitungkan ya. Kalau nggak salah 96, 12 kali 8. 96 well atau lubang atau sumuran. Nah, ini bisa kita gunakan untuk taruh sampelnya. Itu sampelnya maksimal ya jangan 96 ya, kita harus ada kontrol. Paling nggak kontrol negatif 1, positif 1. Itu. Jadi sekali running itu bisa untuk banyak sampel kalau ELISA ini karena sumurannya banyak. Nah, labelnya ini bisa HRP tadi ya, Horseradius peroxidase, atau yang AP. Substratnya ini mengikuti labelnya. Gitu. Kalau HRP berarti substratnya ini. Dan panjang gelombangnya yang bisa dipakai itu juga bervariasi. Ada yang 650 nanometer, ada yang 450 nanometer, ada yang 405 nanometer. Biasanya kita pakai yang tengah ini, 450. Ini bisa kita setting sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi tiap sampel ini punya label, substrat, dan panjang gelombang sendiri-sendiri. Tergantung referensi yang kita pakai yang mana. Gitu. Dan ini adalah hasilnya yang kanan sendiri. Hasilnya itu dia nanti akan berwarna. Jadi yang terlihat hanya perbedaan warna saja. Gradasi warna saja. Perbedaan warna ini nanti dimasukkan ke dalam ELISA Reader. Nah, di ELISA Reader dengan panjang gelombang sekian, itu nanti bisa terbaca. Apabila warnanya pekat, mungkin nilainya itu tinggi. Tetapi kalau warnanya jernih, semakin jernih, nilainya akan rendah. Nanti akan keluar hasilnya di ELISA Reader. Keluarnya itu berupa angka-angka. Gitu, OD gitu ya, opasitas density ya kalau nggak salah. Jadi nilai OD-nya itu nanti yang bisa kita baca sehingga kita bisa menentukan titer baik antigen maupun antibodinya berapa. Jadi kalau kita lihat dengan kasat mata saja, yang terlihat hanya gradasi atau perbedaan warna ini. Baru kita masukkan ELISA Reader untuk dibaca. Gitu. Nah, ini nama-nama konjugat, substrat, panjang gelombang, dan juga warna produknya. Apabila kita pakai HRP, substrat yang bisa dipakai ini. Lalu buffernya ini, panjang gelombangnya sekian, dan warna yang dihasilkan adalah ini. Tergantung dari substrat, buffer, dan panjang gelombangnya apa. Bisa orange, bisa biru, kuning, coklat, maupun yang AP ini juga kuning. Gitu. Jadi warnanya berbeda-beda. Lalu yang berikutnya ini ada radioimmunoassay. Prinsipnya dia adalah mirip dengan ELISA. Tetapi sebagai detektor ini digunakan reagen yang bertanda zat radioaktif. Kalau tadi
labelnya adalah enzim, kalau ini labelnya adalah zat radioaktif. Ini dapat digunakan diagnosis untuk menemukan antigen atau antibodi dalam cairan biologis. Bisa untuk uji kehamilan atau reaksi alergi. Jadi pembacaannya adalah dengan gamma counter. Jadi kalau RIA ini kita memang tidak pakai di lab, tapi prinsipnya adalah sama. Jadi reaksi antara antibodi dengan antigen. Jika RIA ini maka labelnya adalah zat radioaktif. Lalu berikutnya ada imunohistokimia, IHC. Kalau kalian pernah tahu preparat histopat patologi maupun histologi itu ya sama seperti itu. Jadi sama seperti di objek glass begitu. Tetapi ini kita melihat baik antigen maupun antibodi yang spesifiknya, gitu. Jadi melihatnya pun sama di bawah mikroskop. Nanti warnanya saja yang berbeda. Jadi imunohistokimia ini adalah pengembangan dari teknik ELISA. Dapat digunakan untuk deteksi antigen seluler yang pada jaringan. Jadi irisannya itu di jaringannya. Kalau kalian bikin histopat jaringan, itu mungkin ya jaringan diiris lalu ditempel di objek glass lalu diwarnai. Nah, tetapi ini ada prosesannya lagi. Jadi bukan hanya jaringannya yang dilihat, tetapi bisa melihat antigen apa yang ada di dalam jaringan itu maupun antibodi apa yang ada di jaringan itu. Gitu. Jadi untuk mendeteksi antigen seluler pada jaringan dengan menggunakan konjugat yang berlabel enzim. Jadi labelnya sama-sama enzim. Bedanya kalau ELISA tadi kan ada di mikroplate, ada di sumuran-sumuran. Kalau ini ada di objek glass ininya, sediaannya itu objek glass. Jaringan ini bisa diawetkan dalam larutan formalin. Nah, ini merupakan contoh imunohistokimia. Yang atas ini kita bisa melihat antigen malaria pada sel otak. Ini yang berwarna coklat. Jadi bukan yang merah. Kalau yang merah ini sel-sel yang lain. Tetapi yang coklat ini dia yang sudah berikatan dengan label enzim tadi. Lalu yang bawah ada antigen tumor pada jaringan. Ini juga berwarna coklat. Oke. Ini ya, jadi warnanya di imunohistokimia ini dia berwarna coklat antigennya. Nah, berikutnya adalah immunoblotting. Immunoblotting ini kebetulan saya dulu pakai waktu tesis. Jadi kegunaannya sebelum immunoblotting itu kita melakukan SDS-PAGE namanya. Ini ya, sodium diodesil sulfat poliakrilamid gel elektroforesis atau disingkat SDS-PAGE. Nah, SDS-PAGE ini kegunaannya untuk profiling protein. Jadi misalnya apa ya? Misalnya suatu bakteri atau suatu virus itu dia punya protein apa saja. Nah, itu di profiling, profiling itu dijabarkan. Jadi seperti saringan yang semakin ke bawah itu semakin kecil ininya, lubangnya. Jadi kalau kalian bayangkan pasir gitu ya, pasir itu dari atas itu sudah ada saringannya. Lubangnya semakin bawah semakin kecil, maka yang tersaring di atas itu adalah berat molekul yang besar. Semakin ke bawah itu berat molekulnya kecil. Gambarannya sebentar. Mana ya? Nah, gambarannya seperti ini. Yang sebelah kiri ini adalah SDS-PAGE. Yang nomor 1 ke bawah
bawah ini adalah markernya. Marker itu apa ya? Marker itu ukurannya berapa kilo Dalton. Kalau protein itu kilo Dalton. Lalu yang nomor 2 sampai nomor 6 ini adalah sampelnya. Jadi kita lakukan profiling protein dulu. Nah, garis yang terbentuk ini itu namanya pita atau band. Nah, band yang terbentuk ini semakin ke bawah menunjukkan berat molekul yang semakin kecil. Semakin ke atas berat molekulnya semakin besar. Karena semakin ke bawah itu saringannya semakin kecil. Setelah dilakukan SDS-PAGE seperti ini, baru kita lakukan Western blotting. Sebentar, saya kembali lagi. Nah, sehingga kegunaannya immunoblotting ini adalah untuk mendeteksi berat molekul protein dari campuran beberapa protein. Lalu, untuk membedakan reaksi silang di antara protein dan untuk modifikasi protein selama protein disintesis di dalam sel. Kegunaannya. Tahapannya, yang pertama adalah melakukan SDS-PAGE. Kemudian dari SDS-PAGE ini, lalu proteinnya ditransfer, dipindahkan ke membran nitroselulose yang sesuai. Kemudian setelah dipindahkan, ditambah antibodi dan konjugat yang berlabel enzim. Setelah itu divisualisasikan dengan pewarnaan menggunakan substrat tertentu. Nih, dengan SDS-PAGE atau Western blot, ini berat molekul proteinnya bisa diukur, kilodaltonnya bisa diukur dari masing-masing pita protein. Dan reaksi spesifik pada Western blot ini terjadi jika menggunakan antibodi yang sangat spesifik. Ini adalah alat untuk SDS-PAGE. Jadi ada kutub yang positif, ada kutub yang negatif. Nanti dia akan sampel ini ditaruh di sumuran yang atas ini. Ditaruh di sumuran yang atas, lalu dialiri listrik. Nantinya dia akan mengalir dari negatif ke positif. Jadi mengalir ke bawah gitu. Nah, nanti dengan berat molekul yang besar itu dia akan di atas, semakin ke bawah semakin kecil gitu. Jadi ini pita-pita yang dihasilkan ini adalah menentukan besar proteinnya. Besar proteinnya ini seberapa. Jadi memisahkan memisahkan protein. Karena tiap sel itu kan mengandung berbagai protein dengan besar juga yang bervariasi. Nah, itu kita pengen pisahkan, kita pengen melakukan profiling terhadap proteinnya. Setelah terpisah, lalu ditransfer ke membran nitroselulose. Nih, jadi ada membran blotnya, lalu ada ada antigen, ada antibodi, lalu ada sekunder antibodi, ada enzim, substrat, dan juga untuk deteksi sinyalnya. Jadi urutannya seperti ini. Nantinya yang spesifik dia akan menimbulkan atau menghasilkan pita pada Western blotnya, pada membran nitroselulose tadi. Jadi sebagai gambaran, kalau SDS-PAGE itu profiling semuanya. Jadi semua protein itu akan dimunculkan pada SDS-PAGE. Lah, dari sekian protein, kita itu pengen tahu protein mana yang punya faktor virulensi, gitu ya. Yang punya faktor keganasan tuh yang mana sih? Hal ini bisa digunakan untuk produk vaksinasi. Jadi kalau ternyata proteinnya itu ada 10 ya, katakanlah ada 10 nih yang tampil pada SDS-PAGE. Nah, dari 10 ini protein keberapa
protein dengan besar molekul berapa yang dia ganas sifatnya. Itu bisa kita ambil gitu. Sehingga kalau protein yang ganas tadi diambil, berarti virus tadi sudah sudah tidak punya faktor virulensi. Jadi bisa disebut vaksin yang vaksin yang aktif. Jadi dia hidup tapi dilemahkan karena faktornya tadi sudah nggak ada faktor virulensinya. Gitu. Jadi dia masih hidup tetapi tidak punya faktor virulensi karena dilemahkan itu tadi. Taunya dari mana? Taunya adalah dengan melakukan Western blotting. Kalau yang nempel di sini adalah protein tertentu ini tadi yang dari SDS base, maka protein tersebut yang bisa kita hilangkan atau kita modifikasi gitu sehingga tidak lagi ganas virusnya gitu. Ini bukan hanya di virus, jadi Western blot, lalu HAHI, imunohistokimia dan lain sebagainya itu bukan hanya untuk virus, tetapi bisa juga untuk bakteri maupun untuk parasit. Nah, untuk berikutnya ada dot blot. Ini sebenarnya sama dengan Western blot, cuman bedanya kalau Western blot itu tadi hasilnya adalah berupa band atau pita, tadi ya garis ini. Ini adalah band yang terbentuk dari Western blot. Tetapi kalau dot blot ini hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah titik-titik. Gitu. Pada prinsipnya sama, tetapi hasilnya yang berbeda. Gambaran hasilnya yang berbeda. Jadi sama, ini dikembangkan secara semi kuantitatif untuk mendeteksi antigen dan sampel yang mengandung antigen ini dideteksi pada membran nitroselulose. Kemudian ditambahkan antibodi dan konjugat yang berlabel enzim serta divisualisasikan dengan pewarnaan menggunakan substrat tertentu. Ini adalah hasilnya untuk dot blot. Lalu yang terakhir ada VN test, virus netralisasi. Nah, ini prinsipnya adalah virus menjadi non-infektif bila digabungkan dengan antibodi spesifik terhadap virus tersebut. Prosedurnya, dia mencampurkan virus dengan antibodi dalam waktu tertentu. Kemudian, menginokulasikan campuran tersebut pada sistem host yang sesuai. Jadi bisa di tissue culture, hewan coba, maupun TAP. Jadi sebelum diinokulasikan ke host yang sesuai, antigen tadi direaksikan dulu dengan antibodi yang spesifik. Jadi gambarannya kalau dia berikatan karena homogen antara antibodi dan antigennya, itu dia tidak akan bisa menginfeksi host tadi karena dia udah mengadakan ikatan antara antigen dengan antibodi. Prinsipnya seperti itu. Nah, VN test ini ada dua cara. Ada serum konstan, yaitu virusnya diencerkan. Tujuannya untuk identifikasi virus, untuk mendeteksi reaksi silang di antara beberapa strain virus, untuk membandingkan level antibodi dalam serum pada stadium akut kovalensi. Ini yang serum konstan. Lalu yang kedua adalah virus konstan. Kalau virus konstan ini serumnya yang diencerkan. Jadi kebalikannya. Ini ya, kalau serum konstan, jadi serumnya yang konstan, yang sama, tetapi virusnya yang diencerkan. Tetapi kalau virusnya yang konstan, maka serumnya yang diencerkan. Kalau ini untuk mengetahui potensi vaksinasinya. Hasil didasarkan atas apa? Atas angka kesakitan atau kematian hewan coba, angka kecacatan atau kematian embrio pada TAB, atau adanya kerusakan sel. Jadi dilihat sitopatogenik efeknya.
Ini pada kultur sel. Jadi kita lihat kalau di hewan coba, ya berarti kita hitung berapa LD 50-nya. LD dan ID 50-nya. Kalau pada TAB kita lihat kematian atau kecacatan pada embrionya seberapa. Nah ini VN test pada tissue culture. Jadi kalau negatif, ini virusnya tidak tumbuh. Kalau positif, virusnya tumbuh dan merusak sel. Jadi ini bedakan dengan koloni jamur pada bakteri. Ini bukan jamur. Apa ini bentukan putih yang tumbuh. Ini adalah selnya. Gitu. Apabila selnya masih tumbuh dengan baik, maka bisa dikatakan VN testnya adalah negatif karena dia tidak merusak sel. Tetapi apabila sel yang dirusak ini sudah banyak atau bahkan sudah habis selnya dirusak oleh virus semua, itu berarti VN testnya positif. Gitu. Jadi positif negatifnya itu bisa kita lihat dari pertumbuhan virus pada selnya. Apakah selnya masih bisa berkembang dengan baik atau malah selnya ini lisis dan dirusak oleh virus. Tuh, ini pada tissue culture. Jadi nanti kalau pada TAB itu beda lagi. Kita lihat kecacatan embrionya berapa persen. Tuh, ini untuk tissue culture. Tuh ya, jadi kalau selnya masih banyak, putih-putihnya ini yang pada layar ini masih banyak, maka virusnya tidak tumbuh atau negatif. Tetapi kalau selnya sudah habis, sudah rusak, tidak ada putih-putihnya lagi atau sedikit putih-putihnya ini yang menggambarkan selnya ini sedikit, maka virusnya tumbuh dan bisa merusak sel. Gitu. Nah, saya rasa itu untuk kelanjutan uji serologis yang kedua. Jadi yang ini lebih dalam lagi dan juga lanjutan yang kemarin. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini masih, oh ini Ahmad Julian. Silahkan deh. Loh, mana ini? Angkat tangan tapi orangnya hilang. Dinyalakan dulu deh kameranya. Saya screen cap dulu. Oh, ada yang... Iya. Gimana, Julian? Ya. Apa ini? Apa ini ya? Saya kok Oke. Ini mana kok nggak ada? Kok nggak ada mukanya semua nih? Coba di-on-kan dulu. Oh, aduh, sosis sekali. Cakep. Oke. Cakep. Yeah. Selamat ulang tahun, Dokter Rati. Terima kasih. Selamat ulang tahun, Dokter Rati. Selamat ulang tahun, Dokter. Di screen cap dulu yuk. Slide pertama dulu ya. Saya sama bantuin ya. Siapa tahu nggak berhasil screen cap saya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3.
Oke, thank you. Wah, ini ada yang pakai kacamata ini Muhammad Rafiq ini ya. Oke. Terima kasih ya, Dek ya. Sukses terus buat kalian. Semoga semester 3 ini mulus. Ya, amin. Amin. Wah, ini saya nanti ditagih makan-makan ini ya. Terus ada pantunnya nih. Oke, oke. Oke, terima kasih ya semua ya. Mungkin kalau sudah bisa saya akhiri ya kuliah kita hari ini. Kita ketemu lagi besok untuk bakmi dan juga lusa untuk Vironya. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Salam sehat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Dok. Terima kasih Dok. Dokter Ade. Sama. Dok, izin lift dok. Terima kasih, Dok. Cakep.